Halo semuanya, balik lagi bersama gua Asmi di channel Asmonyo. Nah, hari ini kita akan memainkan game yang berjudul Who Am I? Who Am I? Siapa gua? Untuk alur ceritanya kayak gimana, untuk endingnya kayak gimana, kita kulik bareng-bareng ya. Kita ikutin coba story-nya bareng-bareng. Let's go ya, nggak usah berlama-lama ya. Langsung kita new game. Gue denger suara pintu. Tiba-tiba kesamen di salah satu ruangan. Pintunya kekunci. Oke, pintunya kekunci. Nah, kita harus agak mengeksplor dikit nih kayaknya. Eksplor dikit. Ya, masih belum ada informasi apapun nih. Klik kiri, pintu nggak bisa. Klik kanan ngetok pintu, oke. Kanan kita yang ngetok pintu cuy. Laci, oke, laci bisa dibuka. Terus ada gambar devil. Gambar devil, tapi kayak gambar itu gambar cewek gitu. Bentukannya bentukan cewek. Ada suara ketokan sama suara bisik-bisik. Suara pintu. Pintu kebuka, kuncinya. Lah. Gue denger tadi ada suara pintu kebuka. Oh, enggak. Kacin ternyata. Ternyata kacin. Ada kakek-kakek. Bukan kakek-kakek sih, ini lebih tepatnya sih. Gue nggak tahu makhluk apa. Botak dia lagi ngaca. Ya gue baru gerak dikit doang. Tiba-tiba udah kepental lagi di ruangan anta beranta yang kosong kayak gini. Dan tiba-tiba di atas meja itu ada sebuah lilin. Foto lilin buku merah. Ntar kita cobain track satu-satu ya. Fotonya ini nggak ada deskripsi apa-apa. Ini ada deskripsi nih. Gua dan ini gue pakai bahasa tongkrongan aja biar kalian enak ya. Apa namanya? Biar enak ngejelasinnya. Gua dan orang tua gua kehilangan mereka saat gua masih sangat-sangat muda. Tapi dia tinggal sama siapa? Lalu ini kayaknya lilin, terus buku merah. Feeling gue ini clue deh. Foto yang ada buku merah itu clue, feeling gua. Bentukannya di sudut buku sebelah kanan atas, oke. Bisa. Nakal bener. Sudut buku. Lilinnya dimatiin. Ternyata lilinnya dimatiin cuy. Ngapain looping mulu ya? Ampun dah. Bentar, sekarang kita tiba-tiba ada meja makan. Meja makan bulat. Oke, ada telurnya. Tapi gelap loh. Sumpah gelap banget. Center nggak ada center juga. Tapi di sini ada kertas. Sebentar. Ini kayak rules peraturan di rumah. Pertama, jangan berbicara saat gue berbicara. Yang kedua, lakukan apa yang gue katakan. Yang ketiga, jika kamu tidak nurut, behave ya, kita anggap aja nggak nurut ya. Jika kamu nggak nurut, kamu akan gua kunciin di ruangan yang sangat gelap. Tapi ini nggak ada note-nya siapa atau dari siapa, namanya siapa masih nggak ada. Sumpah masih nggak ada cuy. Gue masih belum tahu. Sabar. Oke. Gue denger ada suara. Aja di pojokan. Makhluk yang tadi tuh. Samperin kah? Samperin tuh. Ini mah maaf nih ya kalau kita tidak ada kaget-kagetan. Ini mah jujur ya, maaf ya. Agak susah kita buat kaget.
Jadi sekalian ngajarin ke teman-teman kalau apa itu sebenarnya. Sebenarnya apa ini sih? Sehoror apa sih? Sejam scare apa sih gamenya? Sekarang tiba-tiba di ruangan lagi. Sumpah lu, di ruangan lagi sekarang. Bentar, ada lukisan. Gitu dong, pintunya nggak usah dikunci-kunci biar nggak ribet. Oke, dia repack. Gue baca singkat aja ya. Gue menjelaskan untuk kesimpulannya biar enak. Pokoknya di saat dia umur 15 tahun. Jadi kayak ada seorang wanita yang menelantarkan gua tanpa berbicara apapun. Gua akhirnya bisa bertahan di sini, bekerja 2 pekerjaan, membayar tagihan. Intinya, pokoknya di saat dia umur 15 tahun tuh kayak bener-bener dibuang. Cuman maksudnya dibuang apa ya? Dibuang sama siapa? Kan emang orang tuanya udah koit anjir. Bukan dibuang dong. Emang nasib gak sih? Takdir gak sih? Kalau kayak gitu tuh. Kenapa gak masuk ke panti asuhan aja ya? Kenapa malah dia tinggal di apartemen? Kan jadi punya cicilan. Itu mah cuman kayak gua ngasih saran doang. Terserah sih mau diikutin atau enggak. Nah ini nih, ini kayaknya dia penjelasan detailnya nih, panjang banget, sumpah. Pada malam 21 April 15 tahun yang lalu, gua menemukan diri gua sendirian di jalanan. Pokoknya sendirian, gak ada siapapun di sekitar. Nah kan, dia nih seorang perempuan nih, dia perempuan, tapi my own kan, tantenya itu tuh menelantarkan gua, dia meninggalkan gua tanpa mengucapkan kata-kata apa. Oh ternyata yang dimaksud ditelantarkan oleh siapa? Ternyata ditelantarkan oleh tantenya sendiri cuy. Karena setelah orang tuanya meninggoy, dia asuh sama tantenya. Oke, kita lanjut. Ini kita udah dapat nih story-nya kayak gimana nih. Tinggal kita eksplorasi seperti biasa. Telur. Nah, tiba-tiba masak. Tiba-tiba ngambil telur. Nice, sangat mandiri ya, tiba-tiba masak. Tidak ada instruksi apapun, tiba-tiba masak anjir. Menarik. Sangat menarik ya. Jadi piringnya mana? Oke, waktu yang makan, gua harus meletakkannya di meja. Let's go. Teman-teman, maaf kalau gua misalkan main game sambil ngepot, guys. Oke, gua denger ada suara air, kayak dari kamar mandi deh. Jujur kayak dari kamar mandi. Kita coba interogasi dulu. Kita coba cek dulu. Nah, sial, tidak lagi pipa sialan. Jadi kayaknya ini pipanya kotor. Gua nggak punya duit untuk memperbaikinya, jadi gua akan. Dia mau minjem shower tetangganya, anjir, mau numpang mandi dia. Jujur dia katanya mau numpang mandi loh. Cuman gua denger ada suara pecah. Ya elah, telurnya baru gini dibikin. Oke, sekarang tikus, tapi dia nyalain tikus. Tikus tidak membiarkan gue makan. Padahal I will get to it. Oke, kita disuruh bersih-bersih. I need to take the broom. Oke, the broom. Broom itu artinya adalah sapu ya guys. Jadi gua harus ngambil sapu. Nah kalau udah ngambil sapu gini, tandanya kita harus beres-beres. Udah, no debat ya. Sudah bisa sangat dipastikan. Oke, nice. Ini yang tadi ya. Yang tadi.
Piring nggak diberesin. Nah, gimana lagi yang harus kita beresin? Itu pintu masih belum bisa dibuka. Oh ini. Ntar kita coba kamar mandi. Nah bener kan, kamar mandi harus kita beresin juga. Real ini mah. Jangan ada yang jorok ya kalian-kalian ya. Mau di kamar mandi, dapur, atau di ruang tamu. Real ini mah. Udah dibersihin. Tapi kita masih belum dapat objektif apa-apa lagi. Tapi gue mau coba untuk explore. Kita coba explore ya. Masih nggak ada. Oke, sekarang ada suara yang ngetok pintu. Siapa itu? Gue tidak berekspektasi kalau bakalan ada seseorang yang datang ke rumah ini. Buka. Oke, kita menemukan box, real box, yang jujur kita masih belum tahu ini dari siapa dan untuk siapa dan isinya apa. Oke, diambil. Biasa kita buka paket itu di mana sih? Di kamar ya? Lah jauh bener di situ ternyata. Dan taruhnya di situ, nggak usah di kamar. Dasar siapa yang suka unboxing paketan di kamar? Ngaku lu pada lu. Oh ternyata isi boxnya itu tuh kertas, nice, kertas. Oh translator simulator ternyata kita harus ngartiin panjang juga Ntar gue simpulin dulu. Jadi kita dapat pesan ini dari tetangga lama. Dan ternyata nama MC-nya itu tuh nama kita sebagai si playernya itu Mark guys. Mark. Namanya Mark. Dia ngasih tahu kalau Fasya, Uncle Fasya itu tuh berarti tante kita, tante Fasya. Dia meninggoy. Dia meninggoy. Pokoknya orang ini sangat apa namanya? Pokoknya dia tuh bener-bener sorry banget, ibaratnya sorry banget nih gue baru ngasih tahu sekarang. Tapi ditambah lagi penyebab kematian itu masih belum diketahui, benar-benar belum diketahui, dan kita disuruh untuk menginvestigasi ke rumahnya, ke rumah si tante Fasyanya. Nah di sini ada kunci juga, sepertinya kita harus ke apartemennya si tante Fasya ya. Ayo kita tinggalkan apartemen ternyaman kita ini. Kita cabut. Ini yang mana nih? I don't want to go back apartemen after everything. Saya babi akan. Ya pintunya buka dong. Just not to go clean up. Oke, kita harus bersihin apartemen si tante. Real kah? Apakah tante ini koit gara-gara dibunuh atau ternyata emang ada penyakit doang nih dari tantenya nih? Kita masih belum tahu. Oke. Itu enggak ada yang bisa dibuka sama sekali, ampun dah. Iya, gua harus pergi. Waduh, komen iki, bok. Apalagi yang ketinggalan? Mandi, gua harus mandi. Nggak perlu mandi kan? Mudah loh. Klik kanan ternyata. Klik kanan. Oke. Apartemen. Kalau gue lihat mirip di Rusia ya. Cuman kita nggak boleh ngejudge. Siapa tahu ini ada di Belgia. Atau ternyata ada di Slovakia. Kita nggak pernah tahu guys. Karena kita belum pernah keluar negeri, jadi kita nggak pernah tahu. Oke,
Di sini nih, tadi ada kayak kamera itu muter sendiri ke arah sini. Dalam game horror seperti ini yang tidak ada objektif atau clue apapun, kita bener-bener harus ngeliatin percakapannya, kita harus ngeliatin movement kameranya. Halo, suara apa tuh? Sabar dulu dong, gue cuma lewat doang aja. Kita bodo amatin aja ya. Gak ada yang tiba-tiba nongol kan? Kayak gini-gini tuh aman ya, harusnya ya. Ya ada yang lari, gue denger ada suara kaki. Tapi apakah udut? Oh, seseorang meninggalkan meninggalkan korek di sini dan gue harus ngambilnya. Karena kayaknya nanti kita butuh deh. Bentar. Ada orang ya? Ih, sumpis lu. Sumpis ada orang anjir. Taruh gue mau ngecek dulu. Ke bawah. Ah, halusinasi. Itu kalau kalian melihat sesuatu yang kayak menurut kalian janggal atau ganjil. Oke, masih ada. Kita cek lagi ke bawah. Kalau masih nggak ada juga sih aneh sih. Gua samperin. Tar dulu, gua samperin. Bentar. Siapa tahu emang kelihatannya di kaca doang kan? Siapa tahu ini mah di sini kan, sekitar sini kan? Masih nggak ada ya. Fix ini mah halusinasi kita doang cuy. Kayaknya. Masih kita udah samperin nggak ada loh. Kita udah samperin. Masih nggak ada juga. Kalau nanti masih muncul lagi mah. No kan masih. Ah, caper. Kalau kata gue mah caper itu. Udah, no debat. Caper. Kita lanjut aja. Tuh kan, hilang kan? Gue bilang apa? Kalau ada hal yang mengganjal kayak gitu tuh, yang menjanggal gitu tuh, mending kalian pastiin lagi. Siapa tahu emang mata kalian doang kan? Siapa tahu ini mah. Gue nggak ngeliat ada orang dari tadi. Jalan nggak ada berarti. What? Pindahnya cepet banget lu, gue liat lu. Weh. Aduh, nggak bisa ke sono lagi, gue pengen nyapa anjir. Ah, nggak seru, nggak bisa disamperin. Oh ini kamarnya. Ini apartemen siapa? Si Tante Pasyanya. Gue try anything strong, let's turn. Oke, kita disuruh nyalain lampu. Saklar itu tuh ada di balkon. Si tahu banget ya kita ya posisi rumahnya. Si tahu banget tuh kayaknya tuh. Pintar dulu, sabar dulu. Kita explore dulu cuy. Bentar. Oke, ini ruang tamu. Ruang tamunya itu tuh ada koran, korek. Oh, sofanya diputih-putihin. Ada gambar juga, kayak tante kita suka menggambar ya. Kelihatannya sih. Ada buku, suka membaca juga. Tinggal menabungnya. Kita tinggal cari menabungnya nih. Rajin membaca, rajin melukis, rajin menabungnya belum kelihatan nih. Nggak ada berangkas gitu. Oke, ini ada pintu kekunci. Gue harus mencari kuncinya. Oke, ini kamar mandi. Kamar mandi juga nggak ada apa-apa. Pintu bisa dibuka. Kitchen, kulkas. Ntar ada notes. Mark, jangan lupa untuk apa? Oh, jangan lupakan apa yang sudah dokter katakan. Ambil medication tuh kayak obat lah ya. Setiap hari. Pokoknya kita disuruh minum obat setiap hari. Lu tahu apa yang terjadi jika kamu melupakannya. Gua udah sangat capek buat ngasih tahu lu. Pokoknya lakukan itu.
Lakukan itu for your own good, dengan baik, pokoknya dengan diri lu sendiri lah. Si tante Fasya ini udah capek nih ngebilangin dia terus nih. Obat, medical obat, jangan-jangan kita punya penyakit mental si Mak nih. Nah, tapi belum. Di sini belum ada penjelasannya ya, di si Mak ini sakit apa. Siapa tahu tipes atau flek, kita nggak akan pernah tahu. Jujur kita nggak akan pernah tahu. Oke, di sini ada notes lagi. Mak, tolong belikan susu, roti, dan yang kamu inginkan. Oke. Maksudnya di situ notes dari si tante Fasya untuk kita. Kita belikan sesuatu, duitnya ambil aja. Tapi tetap objektif pertama kita apa tadi? Untuk menyalakan lampu ya. Kita harus cari balkon. Ini udah kita ekspor. Oh, tinggal sini belum diekspor. Oke. Oke, ada baju. Ini balkon nih. Fix. Kulkas. Nah. Beh. Emang dabes. Asmi teh dabes pisan, gokil. Oke, lanjut. Oke, sekarang gua harus mengeksplor rumah ini. Sedikit mengeksplor rumah ini. Aduh nih, tiba-tiba suruh ngeksplor ya. Apa beres-beres? Oke, kotor banget. Gue lihat-lihat nih. Kayaknya nih. Menarik sih. Kebiasaan nih game horror. Kalau udah masuk pasti nggak bisa keluar. Kayak kekunci aja gitu. Kita tinggal suruh nyari kuncinya lagi. Ya elah. Template. Laci-laci nggak ada yang bisa di-track. Pintu ini juga kayaknya masih belum bisa dibuka. Bukan kayaknya lagi, emang. Oh, mati lampunya. Masih mati lampunya sini. Ini doang sih kamar mandi doang yang lampunya belum nyala. Apa sih nggak bisa nyala? Lampu kamar mandi doang nggak bisa nyala. Beres-beres nggak sih kita? Semuanya seperti tidak tersentuh. Many box, same hardware. Oke. Banyak box sama seperti sejak aku meninggalkan tempat ini. Oh. Ini kayak nggak diurus dong ya. Bener-bener gak diurus dong. Anjir, aneh banget. Sumpis loh. Aku lagi nyedot pot. Dan tiba-tiba ngagetin, aneh. Suara apa sih itu? Kayak suara pintu. Gue gak tahu pintu atau apa ya, kayak bola juga enggak kayak bola basket suaranya. Bentar, pelan-pelan. Listriknya belum mati lagi nih soalnya nih listriknya. Jadi nggak ada kewajiban kita untuk nyalain listrik ya. Atau kita suruh nyari notes lagi. Biasanya kayak gitu tuh, suruh nyari notes. Tapi bisa dipastikan kayak ada yang jatuh deh. Bisa dipastikan ada yang jatuh. Fix ini mana debat. Kita coba balik lagi ke dapur. Ini ujung-ujungnya jalan-jalan simulator nih. Muter-muter ayo deh, muter-muter. Jadi belum bisa dibuka loh. Biasanya tuh kalau kayak gitu tuh berarti ada sesuatu di dalamnya dah. Oh, bisa naik. Oh, lewat pipa naiknya. Menarik ya. Gue bilang apa? Kayak ada yang ketok-ketok pintu.
kayak suara nget ngot nget ngot nget ngot. Udah sebentar ya. Iya kan? Sumpah aku denger cuy. Nyalain lampu dulu deh, kita ke balkon lagi. Balkon tempat yang tadi kita nyalain listrik. Kita coba nyalain dulu. Kayak ada orang. Nice, oke. Sip. Gue kirain itu yang disebut mode getar ya guys. Itu yang disebut mode getar, oke? Manusia tembus pandang. Tembus tembok, sorry. Maaf. Bisa-bisanya bisa mengeluarkan mode getar kita ya. Oke. It's very strange. Ini sangat aneh. Oke, happen focus to getting us ready. Oh, kita harus bersih-bersih. Mulai bersih-bersih nih sekarang nih. Mulai bersih-bersih sekarang. Nice. Udah kita beresin depan. Coba, tapi jujur dari tadi tuh gue bingung. Makhluk yang tadi botak terus hitam, itu siapa? Itu siapa loh? Masalahnya kan tante ya? Iya gak sih? Kita kan lagi di apartemen tante kita, bukan om. Beda kalau om. Beda lagi ceritanya tuh kalau om tuh. Terus sosoknya tuh bentukannya kayak laki-laki, pria. Dapur sih yang berantakan banget ini. Kita beresin dulu dapurnya. Lepek banget rambut gue ya. Gue denger ada meja geser. Gue nggak tahu kalian denger juga atau enggak. Jujur gue denger. Jujur gue denger cuy, kacau nih. Kita lihat apa yang geser sih sebenarnya. Meja HP. Oke, meja ini nggak getar. Dia nggak getar. Gua itu mah mode getar. Maksudnya mejanya itu nggak geser. Ini juga nggak geser. Oh, oke, ini yang geser guys. Ini cuy yang geser cuy. Yang geser masih ini juga tapi ya, jadi kita nggak bisa ada akses ke sana. Ini nggak ada yang geser tau. Ini doang yang geser loh. Maksudnya apa? Oh, di malam yang lain. Oh, ini di Eri juga. Another night, the same thing. Sesuatu yang sama. Gue bangun dan mendengar suara berisik dari ruang tamu, seperti seseorang sedang bergerak di sekitar. Pokoknya setelah gua ngecek, ya semuanya nggak ada. Semua barang tidak pada tempatnya. Nah, kayak tadi kursi, kayak kursi kedorong lah, buku kelempar ada di lantai. Pokoknya bener-bener kejadian aneh. Sebenarnya alhamdulillah hapsap, oke semuanya gitu ya. Itu ceritanya guys. Itu banyak kejadian aneh di sini. Oke, is going on. Apakah gue menghalusinasi lagi atau sesuatu? Ya itu tidak penting. Sekarang ini yang gue harus pikirkan tentang tante gue. Gue harus melupakan ini semua dan tetap melanjutkannya. Oke.
mendekorasi. I'm going to choose myself and give a little holiday spirit. Oh, kita si Makin ini mau merencanakan mendekorasi rumah ini. Soalnya nanti weekend dia bakal tinggal di sini kan. Kayak dekorasinya itu tuh ada di balkon lagi. Fix, kita ke balkon lagi cuy. Ayo kita ke balkon lagi. Listrik pojokan gak sih biasanya itu? Oh kan bener, di pojokan. Oke, udah kita bawa. Dekorasi rumahnya udah kita bawa. Menarik untuk kita selidiki. Kenapa dia bisa tembus tembok ya? Sebenarnya itu yang jadi pertanyaan gua. Nenek di sono. Nenek. Tadi nih yang di sini nih dia wujudannya cewek loh. Soalnya kayak pakai dress gitu. Nah, terus yang di gue lagi ngejelasin tapi tiba-tiba ada suara orang bersenandung. Oke, masih nggak ada apa-apa juga. Kunci cuy. Tiba-tiba kekunci aja. Jelas banget kan. Kita harus nyamperin ke sono. Tapi tadi kayak di meja tuh ada lilin tiba-tiba. Jujur gue nggak ngeliat ada lilin dari tadi. Tuh kan. Coba cek dulu. Ada apa sih lilin? Oke. Udut ya. Namanya Pak Boyu, udut ya. A pack of cigarettes. Nice. Ambil aja nih, enak nih buat sebat. Oke. Kita ambil buat sebat, terus kita sebat di balkon. Kok nggak boleh sebat di balkon? Wih. Jujur pengen banget gue ajak ngobrol dah. Tuh kan cabut mulu bocahnya, anjir. Apa sih yang ditakutin dari kita ya? Apa yang ditakutin? Aneh. Tapi bangkunya udah rapi lagi. Notesnya udah hilang juga. Jadi mah gamers bro. Dia mencari notes ini mah. Diary page. Oke. Terus mana? Kita coba explore lagi bentaran. Dulu kita explore. Tadi udah dapat sebat. Sabat dulu nggak sih? Nggak bisa sebat ya? Nggak ada inventory juga. Gue pikir bisa. Kayak game apa tuh bakso roulette yang kalau sebat nambah darah, asik. Nambah darahnya dari sebat, aneh banget. Bukannya mengurangi umur, malah nambah umur ya. Ini masih sama, nggak ada yang berubah. Ini juga nggak ada perubahan, cuma tiba-tiba ada ini doang. Apa namanya? Ada lilin. Lilinnya tuh sama kayak yang tadi, inget nggak lu? Apa namanya? Yang buku ujung siku bukunya doang yang kita matiin. Sama. Warnanya juga sama lagi, merah. Ada yang harus gue lakuin nih. Masih gak ada, ini juga gak ada, ini juga gak ada ya. Ke situ juga enggak kayaknya. Ambil pack doang, ambil udut doang, ini nggak jelas. Maksud dari si lilinnya itu apa? Maksud dari lilinnya itu apa? Oke,
ada pergerakan juga. Itu sesuatu yang wah gitu loh. Wah, nggak ada ya. Masih ada juga di sekitar sini. Sebat juga nggak bisa rakap ya. Asik, rakap bahasa gua. Ini udah tadi udah kita baca sama. Terus kan tadi udah ngambil udut, kita keluar kan. Kita keluar ke kiri ada yang nengok. Kita samperin tuh yang nengok. Kita samperin yang nengok, yang nengoknya ngumpet di pojokan, tapi nggak tahu pojokan mana. Inventory nggak ada juga. Sini juga nggak ada. Sabar, ada yang harus kita lakukan ini. Coba ke pintu utama. Kita keluar. Apakah bisa keluar? Atau ternyata tidak bisa keluar juga ya? Kode brankas fix. Tante kita ternyata rajin menabung ya guys. Kita disuruh cari password sekarang loh. Password loh. Password. Boys, gokil juga nih. Tiba-tiba suruh nyari password deh. Tiba-tiba nyari password deh. Sini nggak ada juga, nggak ada apa-apa. Nah kan, di kamar mandi ada sesuatu di kamar mandi, kayak blebek gitu. Tuh, oh, gue butuh valve untuk ngeringin air di bathtub. Tapi yang pertama kita disuruh nyari kode. Ada air. Airnya sama lagi kayak di apartemen kita ya. Warnanya kotor gitu. Warnanya sama-sama butek. Kita nyari itu dulu. Apa namanya? Kita cari kode. TV nyala. That's a clue, man. Trust me, that's a clue. Sesuatu yang menyala itu tuh adalah sebuah clue dalam game tersebut. Akan benar. 2, ada angka 2. Terus kita disuruh how many candle, ada berapa lilin yang lu lihat di atas meja. Oke. Ingetin ya, 2. Terus kita harus cek candlenya. Apa namanya? Lilinnya. Kita cek lilinnya. Ada suara. Gue ingat lilin itu ada di dapur. Jadi kita harus cek dapur. Dapur lilin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, angka pertama 2, angka kedua itu 6. Plus di sini gue dapet bukan kata-kata ya, kertas. Look up, lihat ke atas. 4. Terus nembak ke sana. Kenapa sih tiba-tiba nusuk-nusukan ya? 4, apakah 4 angka ketiga ya? Tapi gue coba ingetin deh. 2, 6, 4. 2, 6, 4 deh. Apa ini udah? Kita coba balkon, coba. Ngapain di mari? Sumpah itu ngapa jadi patung anjir? Jadi patung dah dia dah. Oke, di sini ada angka 1 dan ada tulisan
Ingat ingat siapa diri lu dan apa yang sudah kamu perbuat. Berarti tadi itu kodenya 2, 6, 4 sama ini 1. Oke, 2, 6, 4, 1. Bro, kalau mau ngagetin tuh maju bang, ke depan bang. Jangan kayak begitu aja. Diri doang mau mana kaget orang. Puter bang. 2, 6, 4, 1. Oke, kita masukin ya kodenya ya. 2, 6, 4, 1. Harusnya bisa. Coba masukin 2, 6, 4, 1. Nice. 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 Dah. Oke, kita taruh ini di mana? Di kamar mandi ya. Soalnya tadi di kamar mandi yang butuh valve. Kenapa mati tiba-tiba itu? Oke, ada suara yang ngetok pintu. Ini vibe sih bener-bener creepy loh. Bener-bener creepy aja. Nah, sini pasang-pasang. Udah dipasang, kita pencet. Dapat kunci ya. Kunci apakah ini? Kita coba cekin. Cekin. Ya mantap. Tiba-tiba jalurnya berubah. Temboknya ketutup. Tapi emang ketutup. Enggak, maksudnya yang kanan. Yang kanan tiba-tiba ketutup jalannya anjir. Kiri harusnya kitchen. Dapur, tapi lorong tiba-tiba. Oke, gue ikutin permainan lu. Coba ikutin deh permainannya dia ya. Suara langkah kaki seperti saat kita masuk ke apartemen. Ya, ada persimpangan jalan. Gitu ya. Perempatan lah bahasa sini. Bahasa gue perempatan lah. Tapi kanan fix kiri. Oke, ada suara kayak orang nutup pintu. Apa kita dapat pintu kan? Harusnya bisa dibuka. Apa tadi? Tolong siapapun beritahu saya. Aku lagi fokus ke kiri. Jujur gue sedikit kaget ya sama suara musiknya doang ya. Untungnya tuh gue lihat ke kiri loh. Gue nggak tahu sih apa yang terjadi kalau misalkan lihatnya ke depan. Oke, di sini gue dapat notes. Tulisannya adalah hari ini. Oh, ini diagnosisnya si Mark nih. Hari ini gue mendapatkan hasil diagnosisnya si Mark. Mark itu maksudnya kita ya. Dokter mengkonfirmasi kalau dia memiliki long suspect. His behavior is something deeper. Something that scares me. He spoke about episode. Weh, kayak si Mark ini ada penyakit mental bro. Sumpah, hasil rekapannya tuh kayak penyakit mental gitu si Mark. Tapi gue masih belum paham maksudnya tuh jenis spesifikasinya ya. Ada tulisan episode itu gue gak ngerti. Oke, itu question 3. Gue akhirnya kayak bikin ruangan yang tempat yang sangat aman. Jadi, si tante yang ini bikinin ruangan. Kalau misalkan si Mark membutuhkan ruangan tersebut, atau kita bahasa gampang kalau lagi kambuh dah ya. Tapi gue tidak dapat menghentikannya, wes. Apakah gue I'm for myself? Apakah anjir si tantenya tuh sedikit berpikir bukan untuk ya. Tante itu sedikit berpikir, apakah gue melakukan ini tuh untuk keselamatan diri gue doang? Dia bikin tempat buat si Marknya sendiri, bla 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 segala macem. Kayaknya mah iya dah. Karena si tante ini takut si Mark itu jadi bener-bener kasar kalau lagi kambuh. Secret room, yes, piece of furniture in this room. Oke.
room, oh kan benar. Ruang rahasia. Secret room itu ruang rahasia. Nah, itu kan ada si cewek. Jangan dia tante kita nih, tante Simak. Jadi akhirnya lu udah mulai mengerti ya, Mak. Cuman gua yang masih di sini mencoba untuk mengkontrol walaupun lu nggak bisa dikontrol. The Neckbore Letters. Oh, Neckbore Letters itu maksudnya itu pesan yang tadi kita dapat di awal. Ya, itu adalah ide gua. Ternyata tantenya Simak itu tidak menelantarkan Simak, tapi dia mengunci elu dan mencoba untuk biar lu tuh tetap kekontrol, tapi dia nggak bisa ngekontrol. Akhirnya Simak itu si tantenya itu koit karena Simak, bro. Jadi Simak yang ngebunuh si tantenya aja. Semuanya itu tuh cuma halusinasinya Simak kalau si tantenya yang menelantarkan dia. Sebenarnya enggak. Tuh kan. Tidak ada orang yang mencarinya. Segala macam. Akhirnya torment itu tuh kayak modelannya apa ya? Bukan kutukan. Ya kayak ibaratnya kayak kutukan gitu lah. Yang buat gua ngebawa gua ke sini. Oke. Malam di saat 21 April. The night of April 21. Gelap banget. Oh, ini di malam kejadian. Malam kejadiannya, cuy. Coba pakai center ya. Siapa nih? Sumpah feeling gue tuh jangan-jangan orang tuanya semuanya tuh dikoitin sama Simak ya. Ini nih sosok yang kita lihat, yang Simak lihat. Sebenarnya orang lain tuh nggak bisa ngeliat sosok ini. Soalnya kan dari awal kayak udah dibayang-bayangin sosok itu kan. Kayak ada suara bisik-bisik juga. Kayak delusi gitu loh. Sumpah tuh kan. Sekarang ini waktunya dia sedang tertidur setelah kecapean bekerja. Ambil kapak di balkon. Kita disuruh ambil kapak di balkon. Nah, kan. Udah, fix ini mah no debat. Mana kapak? Ini tragedi di malam 21 April. Feeling gua setelah kan ada lagi ini manusia makhluknya. Setelah Simak ini ngekoitin tantenya itu tuh ditaruh di ruangan rahasia itu loh yang tadi kita masukin. Tempat kita sebenarnya, tempat buat kita. Tuh kan bener. Sempurna. Sekarang sembunyikan tubuhnya dan pergi dari rumah ini. Tuh kan. Sudah kubilang naon. Sudah kubilang apa ya? Tiba-tiba dicampur bahasa Sunda gak jelas. Oke, tidak ada lagi jalan keluar. Oke, cara satu-satunya untuk mengakhiri. Ya, pokoknya si Makin ini dia mau mencoba untuk mengakhiri
mengakhiri semuanya. Ambil apa dia? Gua butuh kebenaran. Hanya gua dan kamar mandi. What the hell? Nah ini kan yang awal kita lihat kan, yang awal kita baca kan. Di situ tuh ngejelasin kalau si Mark itu tuh ditelantarkan, padahal enggak. Ternyata si Mark ini punya kepribadian ganda. Yang dimana kalau kambuh dia tuh berlaku kasar ke setiap orang sekitarnya. Kalau gue sedih ya. Ini apa nih yang mau dilakuin sama si Mark nih? Revolver. Tiba-tiba ada revolver anjir. The manifestation was him. Nah kan, bukan siapapun tapi gua sebenarnya tuh yang bermasalah itu gua, kata si Mark. Bukan tantenya, bukan orang tuanya, bukan orang di sekitarnya. Dan ya, gua membiarkan hal itu terjadi. Siapa gua? Ya gua monsternya lah. Gua monster yang melakukan ini semua. Jadi gua harus mengakhiri diri gua sendiri. Wow. Bundir kah jatuhnya? Bundir anjir. Gila. Tar. Kue tar. Nice. Kita telah menamatkan game UMI. Endingnya rada-rada kacau ya. Bener-bener apa namanya, plot twist banget, out of the box. Selalu kayak gitu tuh. Kena penyakit mental lah, kultus lah, inilah itulah. Tapi kalau untuk pendapat kalian sendiri gimana? Ada yang tahu nggak penyakit Mark ini sebenarnya apa sih? Apa yang diidap sama si Mark? Apakah yang tadi gue bilang double apa sih, kepribadian ganda? Atau kalian punya spesifikasinya lain? Tolong tulis di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke next video. Belum banget menurut gue. Elah. Kalau kalian mau request juga bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nanti gue bakal mainin gamenya. Gue pamit undur diri dulu. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye bye.